Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Ini masih request ya dari teman-teman yang penasaran dengan hantu. Pastinya hantu yang paling terkenal di kita adalah kuntilanak. Nah, memang banyak yang ada katanya sudah pernah melihat, ada katanya belum pernah tapi merasakan, ada juga katanya diikuti kuntilanak, terus dan lain sebagainya. Jadi banyak yang menyampaikan ke saya, bang coba bang bahas lagi tentang hantu, tapi ini khusus untuk hantu apa? Hantu kuntilanak bang. Ya memang hantu ini hantu populer ya, yaitu di Indonesia, Malaysia, terus Thailand, Filipina, di Amerika pun ada model kuntilanak begini. Hanya mungkin versinya beda-beda. Ya bentuknya sama, tinggal dia mengikuti gaya dari daerahnya, seperti itu. Jadi hantu ini memang sudah tidak asing lagi di kita dan pasti berseliweran di berbagai media, di YouTube, kemudian di TikTok, di Facebook, Instagram. Banyak yang menampilkan sosok yang katanya bisa menampakkan diri ketika dicari maupun muncul sendiri ya. Oke ya. Jadi ada yang nanya, tandanya itu seperti apa sih bang? Kalau kita dekat dengan sosok hantu, kuntilanak misalnya ya. Ada beberapa yang pernah saya dengar ceritanya seperti kuntilanak itu senang dengan suasana riang tapi menakutkan, seperti dia tertawa kadang mellow, kadang melengking, kadang menangis ya. Jadi kalau kita mendengar hal seperti itu ya pasti kita akan merinding di mana-mana ya. Begitu kita di malam hari, di pagi hari, sore hari, malam hari ya, misalnya kita lagi berjalan di kesunyian malam misalnya kan, atau kita berusukan ke gedung-gedung tua atau yang tidak dihuni lama, kita akan merasakan seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Ada suara rintihan, suara teriakan, suara tertawa. Kemudian ini yang paling sering ya. Jadi kalau kuntilanak itu biasanya itu ya, kalau dia teriak keras, misalnya kita di jalan nih ya, di jalan gelap-gelap, misalnya pulang kerja, pulang malam, tiba-tiba kita mendengar suara teriakan ataupun tertawa keras, keras betul, tapi di kejauhan, berarti tandanya dia tuh tidak jauh dari kita. Dia bisa di 10 meter di depan kita, di belakang kita, maupun di pinggir kita. Tapi kalau suaranya pelan, dan itu pasti sudah berada di belakang kita atau di samping kita. Nah seperti itu. Kemudian ada juga dia tuh lebih cepat untuk beralih tempat. Jadi tidak nongol blok lama, pindah lagi. Seperti itu karakter dari demit-demit seperti itu, suka ngerjain. Dan juga dia tuh suka tempat tinggal yang
pasti sudah biasa kita sadari ya, sudah biasa kita datangin, misalnya rumah angker, rumah tua, rumah bekas Belanda, rumah kosong yang sudah puluhan tahun tidak ditempati, bangunan megah tapi suwung, atau bangunan besar tapi di situ bekas tanah sengketa ataupun makam. Itu adalah area-area yang sangat disenangi oleh Mbah Kuntil. Begitu juga pohon-pohon besar itu demen sekali ya, kayak pohon asam, pohon beringin, pohon sawo. Itu tempat kesukaan dari kuntilanak, katanya seperti itu. Ya, memang banyak ya orang ditakutin hantu itu pas di bawah pohon itu ya, pohon sawo, pohon beringin, pohon asam. Nah, ada juga yang kadang-kadang munculnya itu di pinggir sungai, di danau, di atas danau, kadang di bawah air. Pasti kalau yang bawah air biasanya ada yang mengira itu adalah hantu banyu. Padahal sebenarnya sebangsa kuntil juga. Ada juga yang sering mondar-mandir di jalan, ya, di jembatan, kemudian di jalan raya. Nah, karena mungkin di situ daerah tempat awalnya kejadian kecelakaan, kemudian bunuh diri, dibunuh dan lain sebagainya. Jadi ada sebagian dari jasad yang diserupakan oleh jin-jin. Jadi dia mendiami di sekitar daripada lokasi di mana terjadi kecelakaan. Itu biasanya sering orang sering melihat langsung sekelebatan orang lewat di jembatan, itu terjadi kecelakaan. Nah, ada juga mitos juga kalau kita bawa paku besar itu Mbak Kuntil akan lari, takut akan dipaku ya. Itu adalah mitos dan belum pernah terjadi sebenarnya, karena itu hal gaib ya. Tidak sembarang orang bisa ketemu, tidak sembarang orang bisa mendatangkan. Karena munculnya hal seperti itu tanpa disadari ada muncul sendiri, karena aura kita, ketakutan kita, nah itu akan muncul di depan kita. Perhatikan seperti itu. Memang sering mengganggu walaupun tidak mencelakai ya. Hantu itu sebenarnya dia tidak mencelakai, hanya kita sendiri yang bikin celaka. Dan yang paling ditakutkan itu menurut orang-orang tua, kuntilanak itu suka suka mengganggu orang-orang hamil ya, karena bau darah segar, darah kotor dan lain sebagainya. Dan juga kuntilanak itu suka dengan anak-anak. Jadi makanya kalau orang dulu itu anak-anak itu tidak boleh main-main di malam hari atau setelah maghrib. Sebelum maghrib anak-anak itu suruh masuk ke dalam rumah agar tidak dikondor oleh kuntilanak. Nah, itu adalah salah satu dari hantu yang biasa kita lihat, dan hantu seperti itu ya, hantu kuntilanak itu jarang nampak ya, jarang nampak, kecuali dari kemampuan dia sendiri, kemampuan dari jinnya sendiri yang menampakkan diri di manusia. Jadi kalau berdudang pun tidak bakal datang ya, hal seperti itu. Akan muncul sendiri, mama sendiri, hilang sendiri, tertawa sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah karakter dari jin-jin yang menyerupai kuntilanak atau yang berbentuk kuntilanak, sundel bolong dan lain sebagainya.
Nah, itu sebagian yang bisa menjawab teman-teman yang penasaran dengan kuntilanak dan tanda-tandanya kalau kita memang berada di dekat dari sarang kuntilanak maupun kita didekati oleh kuntilanak. Semoga bisa menjawab, dan nanti kita bahas lagi hantu-hantu lainnya. Tetap di channel ini.